Selamat datang di channel Ichimoku Trader. Hari ini saya akan review saham seminggu kemarin yang telah teman-teman masukkan ke watchlist. Semoga analisa ini dapat membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman yang ingin request saham untuk dianalisa, bisa like dan komen di channel ini. Bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silahkan tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru yang akan diupload setiap hari. Support terus channel ini dengan cara like dan share video ini agar channel ini dapat berkembang dan dapat membantu lebih banyak orang. Pada perdagangan tanggal 28 Januari kemarin, IHSG ditutup naik ke harga 6.645. Saat ini IHSG masih berada di atas Kumo, Tenkan, dan Kinjun, tapi masih berada di bawah MA20 di harga 6.650. Pada perdagangan hari Senin depan, apabila IHSG tidak dapat bertahan di atas harga 6.660, maka IHSG akan berpotensi menguji area support di harga 6.620 kembali. Namun apabila IHSG dapat melewati harga 6.660, maka IHSG akan menguji area resisten di harga 6.680 atau 6.690. Pada perdagangan kemarin, kita lihat di sini bahwa ada akumulasi sekitar 20 miliar dengan nilai rata-rata IHSG di harga 21,6 miliar. Baiklah, saya akan mereview saham Indosat pada tanggal 24 Januari kemarin. Saya sempat merekomendasikan saham ini. Namun saham ini terlihat seperti masih sideways cenderung downtrend. Pada tanggal 24, saham ini sempat ditarik naik ke harga 6.125 yang sekarang menjadi area resisten saham ini. Dan saat ini hendak menyentuh area cut loss kembali. Selama Indosat masih bertahan di atas 5.800, maka Indosat masih bergerak sideways. Namun semua technical Ichimoku dan moving average sudah mengarah ke bawah, dan volume buangan kemarin masih cukup besar, sekitar 1,5 juta dengan nilai rata-rata 3,7. Apabila teman-teman masih ingin hold, sebaiknya atau baru mau entry, sebaiknya tunggu dulu. Apabila pada minggu depan ISAK masih gagal bertahan di atas 5.800, sebaiknya teman-teman jangan entry dulu. Kemungkinan
Indosat akan menguji area support kembali di harga 5.480. Saham berikutnya yang akan kita bahas adalah INKP. Saham INKP pada perdagangan tanggal 24 Januari sempat ditutup naik ke harga 7.875, lalu sempat naik ke harga 7.875 dan ditutup turun di harga 7.700. Saat ini INKP masih menguji area support di harga 7.500. Apabila INKP masih gagal bertahan di atas 7.400, maka INKP masih cenderung downtrend. Walaupun sempat menguji area 8.500, INKP kembali turun dan menguji area sideways-nya kembali. Saat ini INKP masih gagal bertahan di atas MA200 dan MA62 serta MA20. Secara tren INKP saat ini masih sideways cenderung downtrend dengan area sideways di sekitar harga 7.400 sampai 8.300. Apabila teman-teman ingin mengkoleksi saham ini, sebaiknya tunggu dulu di harga 7.300. Apabila INKP masih menyentuh area ini dan mantul seperti ini ya, teman-teman masih bisa entry. Namun apabila masih gagal, sebaiknya teman-teman hindari dulu saham ini. Saham berikutnya akan kita bahas adalah saham PTBA. Saham PTBA pada perdagangan tanggal 25 Januari, saya merekomendasikan saham ini. Walaupun sempat menyentuh area resisten di harga 2.880, PTBA sempat ditutup turun di harga 2.790 dan ditutup di harga 2.810. Walaupun sempat menyentuh area 2.810, PTBA sempat menguji area resisten di harga 2.920, namun masih gagal naik pada perdagangan kemarin tanggal 28 Januari, dan terjadi distribusi yang cukup banyak di harga 22,9 juta dengan nilai rata-rata 29,9 juta. Apabila pada perdagangan hari Senin esok
PTBA masih ditarik naik ke harga 2.890 atau 2.900, maka teman-teman masih bisa take profit dulu. Namun apabila PTBA masih ditarik turun di bawah harga 2.865, maka teman-teman bisa cut loss atau teman-teman bisa take profit jika masih untung. Dengan cut loss masih di bawah harga 2.780. Saat ini PTBA masih uptrend, cenderung sideways area 2.920 sampai 2.820. Tenkan Kinjun dan semua MA masih mengarah ke atas. Berarti PTBA masih akan melanjutkan tren jangka menengah. Tetapi sebaiknya teman-teman wait and see dulu, karena saham ini akan mengalami pelemahan. Saham berikutnya yang akan kita bahas adalah saham Bevin. Saham Bevin pada perdagangan tanggal 25 kemarin sempat ditutup turun ke harga 1.235, walaupun sempat menguji area resisten di harga 1.290. Lalu Bevin sempat menguji area 1.245 kembali dan mantul pada tanggal 26 Januari dan ditutup naik di harga 1.280. Dan pada perdagangan Jumat kemarin, Bevin masih tertahan di area Tenkan, walaupun sempat menguji area 1.330, namun tertahan di harga 1.310. Saat ini, apabila teman-teman yang sudah entry, maka bisa take profit dulu jika Bevin masih gagal bertahan di atas 1.305. Dan apabila Bevin masih melanjutkan kenaikan ke harga 1.340 atau 1.330, teman-teman bisa take profit dulu saham ini. Dan pada perdagangan di hari Jumat, Bevin ditutup dengan volume yang cukup besar dan disertai akumulasi di harga 61 juta dengan nilai rata-rata 66 juta. Berarti masih di bawah nilai rata-rata, udah di atas rata-rata teman-teman. Akumulasinya ada di harga 66 juta dengan nilai rata-rata di harga 61 juta. Berarti saham ini masih sangat layak untuk di hold. Dan tetap jangan lupa take profit di harga 1.340 atau 1.330. Saham berikutnya yang akan kita bahas adalah saham Sido. Pada perdagangan tanggal 26 Januari, Sido ditutup di harga 940, walaupun sempat ditarik ke menguji area resisten di harga 950, Sido masih menguji area support di harga 915. Walaupun sempat menguji area 940,
Sido masih mengarah ke bawah. Dan saat ini Sido berada di bawah Tenkan dan Kinjun serta MA20. Kita tunggu apakah Sido akan mantul di sekitar area MA62 sekitar harga 910 sampai 905. Apabila Sido masih bertahan di atas 905, maka kita masih bisa entry di sekitaran harga ini dengan cut loss di bawah harga 860. Saat ini Sido masih sideways cenderung downtrend dengan tren jangka panjang yang masih uptrend. Sido mengalami koreksi karena pada perdagangan tanggal 3 Januari sampai tanggal 10 Januari, Sido mengalami kenaikan yang cukup banyak. Jadi saat ini Sido sideways dan cenderung turun masih masuk akal dan masih berada di area support dan demand dan masih di area sideways-nya dan masih sangat layak untuk di hold. Walaupun pada perdagangan tanggal 28 Januari sempat ditutup di harga 925, Sido masih terjadi akumulasi di harga 8 juta dengan nilai rata-rata 10 juta. Mengapa saya masih mengatakan Sido masih sangat layak untuk di hold? Saham berikutnya yang akan kita bahas adalah saham Mika. Pada perdagangan 26 Januari saya sempat merekomendasikan saham ini. Namun saham ini dibuka dengan harga gap up di harga 2220. Apabila teman-teman baru mau entry kemarin, maka teman-teman tidak akan mendapatkan barang kecuali teman-teman beli di harga lebih tinggi. Saat ini sudah mencapai titik take profit pertama kita dan menyentuh area resisten di harga 2450. Dan pada perdagangan tanggal 28 Januari, Mika sempat menguji area resisten di harga 2440, lalu ditutup turun di harga 2390. Apabila teman-teman baru mau entry saham ini, sebaiknya tunggu dulu koreksi dan pantulan saham ini. Kemungkinan Mika akan menguji area 2320 sampai 2280. Dan apabila Mika masih gagal mantul dari area ini, teman-teman sebaiknya wait and see dulu untuk saham ini. Dan semua saham ini masih terjadi akumulasi walaupun terjadi penurunan pada perdagangan 28 Januari kemarin. Dengan harga 20 juta dengan nilai rata-rata 17 juta. Saham berikutnya yang akan kita bahas adalah saham BMRI. Saham BNRI saya sempat mengajak teman-teman
pada tanggal 27 Januari kemarin. Saham ini sempat memuji area support di harga 7.400. Apabila teman-teman sempat entry di area 7.450 atau 7.500, maka teman-teman sudah take profit awal di harga 7.525 sampai 7.600. Dengan take profit di harga 7.725 atau 7.700. Apabila BMRI masih gagal menyentuh area ini, maka BMRI akan menyentuh area support kembali di harga 7.400. Sebaiknya teman-teman take profit jika sudah memiliki saham BMRI. Saat ini tren BMRI masih sangat uptrend dengan akumulasi di harga 60 juta dengan nilai rata-rata di 33 juta. Apabila teman-teman yang belum memiliki saham ini, sebaiknya tunggu pantulan saham BMRI terlebih dahulu, karena beberapa saham bank masih menguji area sideways dan area downtrend. Saham berikutnya yang akan kita bahas adalah saham MDKA. Saham MDKA saat ini masih menguji area support di sekitar harga 6.700 sampai 3.700 sampai 3.600. Pada perdagangan tanggal 27 kemarin, saya sempat merekomendasikan saham ini, namun masih berada di bawah harga kemarin. Dan saya harap teman-teman belum ada yang entry, karena trennya masih downtrend untuk jangka menengah. Untuk jangka panjang, saham ini masih sangat uptrend. Dan apabila MDKA masih gagal mantul di area 3.580, maka teman-teman bisa wait and see dulu. Dan bila ada yang entry, teman-teman bisa cut loss dulu saham ini. Namun apabila pada perdagangan bulan depan, ya, karena sudah Februari, apabila MDKA masih di harga 3.581 masih gagal mantul seperti ini, gagal mantul atau masih tembus area 3.800, maka teman-teman bisa cut loss atau wait and see dulu. Dan kita entry apabila terjadi pantulan seperti ini. Saat ini, seminggu ini MDKA masih cenderung didistribusi oleh bandar dan retail di sekitar harga 42 juta dengan nilai rata-rata di harga 58 juta. Saham berikutnya adalah saham ITMG. Saham ITMG pada perdagangan tanggal 28 Januari sempat saya rekomendasi
Dan bila ada teman-teman yang entry di sekitaran harga 21.900, maka teman-teman sudah bisa take profit jika ITMG masih gagal mantul menguji area 20.300. Apabila teman-teman masih mengambil saham ini, maka teman-teman bisa take profit jika masih gagal di area 2.300. Saat ini ITMG masih berada di atas Tenkan Genjun MA62, MA20, MA200, tetapi belum di atas Kumo. Kemungkinan ITMG akan sangat volatil, tetapi ITMG sudah tutup gap. Dan sebaiknya teman-teman take profit jika ITMG masih gagal bertahan di atas 22.750 pada perdagangan besok. Apabila ITMG masih berada di atas ini, teman-teman bisa take profit di sekitar harga 23.000. Dan apabila masih gagal menguji area ini, teman-teman bisa menunggu dulu di sekitar harga 21.900 untuk entry-nya kembali, karena itu menjadi area support ITMG saat ini. Pada perdagangan 27 Januari, ITMG sempat terkonfirmasi break, maka ITMG masih dalam kawasan uptrend sementara. Dengan volume yang cukup besar ya, di atas rata-rata sekitar 3.700.000 dengan nilai rata-rata 2.800.000. Saham berikutnya yang akan kita bahas adalah BBCA. Pada tanggal 28 Januari saya sempat merekomendasikan saham ini. Namun pada perdagangan kemarin BBCA sempat ditutup turun di harga 7.700 dan di atas ditarik naik ke harga 7.775. Saat ini BBCA masih berada di atas awan Kumo, Tenkan, Kinjun, MA20 dan MA62 serta MA200. Saat ini BBCA masih di kawasan sideways-nya. Selama belum berhasil break area 7.900 kembali, maka BBCA masih jadi sideways. Apabila teman-teman masih ingin mengkoleksi saham ini, harus hati-hati bila BBCA masih gagal mantul di area 7.800. Dan sebaiknya kita tunggu BBCA break dulu baru kita entry. Jika teman-teman ingin beli di harga bawah, sebaiknya teman-teman bisa tunggu di sekitar harga 7.575. Apabila BBCA masih mantul dari area ini, teman-teman bisa entry dengan take profit di sekitar harga 7.750. Dan pada perdagangan tanggal 28 Januari kemarin terjadi distribusi yang cukup banyak di atas rata-rata di harga 70 juta dengan nilai rata-rata 70.200.000. Saya lebih merekomendasi teman-teman wait and see dulu untuk saham ini dan cut loss atau take profit jika teman-teman masih untung. Terima kasih sudah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat dan support channel ini dengan tekan tombol like dan subscribe channel ini
agar makin berkembang dan dapat membantu lebih banyak orang.